Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, balik lagi sama gua Novel Sentana di channel Berbagi Aja, karena berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Kali ini bintang tamu gua nih. Ini Iki atau Diki. Ini kebetulan posisi gua dari kemarin ini lagi di kantor Malinier Records, sama aja dengan kantor Malinier Studio. Dan kebetulan anak milenial ini, mahasiswa ini Chief Programming di Malinier Studio. Betul nggak Ki? Betul. Kegiatan Iki apa aja Ki di Malinier Studio Ki? Sebenarnya kalau ditanya kegiatan masih sama-sama aja ya orang-orang dulu. Masih sama sebenarnya, cuman karena kerjaannya bikin program kayak gitu, bikin website ya, sambil belajar aja Om, masih muda kan, belajar dikit-dikit website kayak gimana, pembuatan website kayak gimana, marketingnya website kayak gimana gitu sih Om. Nah, kebetulan Iki memang di kampus jurusannya apa Ki? Informatika Om. Iya, informatika di kampus. Nah, jadi sekarang masih kuliah juga ya? Masih. Dan membantu pekerjaan di Malinier Studio. Iya, alhamdulillah. Nah, apa kesan-kesannya nih sambil kuliah bisa dapat kegiatan pekerjaan? Ribet karena Om harus membagi waktu kan, kasarnya kan. Bagi waktu gimana kita ada jam kuliah, harus kuliah dulu, belum kerjaan masih ada juga kan. Terus kalau ada banyak kayak tugas, ada tuh satu hari Om tugas banyak, kuliah banyak, kerjaan juga banyak. Itu udah numpuk banget sebenarnya kan pesantren. Cuman tetap senang karena kegiatannya alhamdulillah positif, berarti kan ya Om ya, masih nggak yang kita sibuknya main kampus main enggak. Kalau sekarang kesibukannya tetap ke kuliah, tugas sama kerjaan, udah itu aja. Dapat ilmu juga. Pokoknya senang banget ilmu yang nggak dapat di kampus dapat di kerjaan ini gitu. Nah, ini buat yang belum tahu kegiatan Iki ya. Iya. Di Malinier Studio itu membuat program ya Ki ya, membuat website dan segala macam sambil kuliah. Nah, sebagai mahasiswa atau kaum milenial sekarang nih, Iki juga sebenarnya merokok ya Ki ya. Waduh, ini kalau nonton pusing. Iya betul. Nah, aduh. Iki tapi kemarin kan sempat bilang Iki nge-vape juga ya. Iya betul. Dan sekarang akhirnya koilnya sudah ada. Kemarin mencari koil nggak dapat. Nah, Iki pertama kali nge-vape itu kapan gitu? Pertama kali nge-vape sebenarnya dari tahunnya lupa, cuman zaman SMA udah pernah nge-vape. Jangan dicontoh. Zaman SMA dulu pernah nge-vape gitu, zaman SMA. Oh enggak, SMA Iki udah 18 karena Iki kan umurnya kalau sama teman-teman paling tua di kelas tuh udah 18-an lah, udah mulai nyoba. 18. Udah mulai nyoba vape. Dulu vape-nya apa ya? Lupa. Udah masih pakai vape yang gulung sendiri, segala macam sendiri. Meskipun nggak bisa. Gulungnya masih dibantuin teman atau ke vape store-nya kan. Nyobain liquid dikit-dikit ke sini. Cuman agak langsung berhenti juga, enggak ya. Pakai enggak gitu sih Om. Tapi kan lebih susah coding gitu. Kalau mending ngoding Om kalau sekarang ya. Menurut saya tetap ya mendingan gulung kawat ya. Gulung kawat ribet Om, harus kecil, nggak pas dikit ganti. Kadang udah kecil kita potong-potong makin kecil dibuang kan gitu kan kalau gagal kayak gitu Om. Nah, akhirnya kan Iki nge-vape lagi nih sekarang nih. Semenjak akhirnya koil bisa ada dan ternyata potnya masih hidup masih hidup. Yang Iki pakai Vinci ini RPM 40. Iya. Kenapa lebih memilih pot ini daripada waktu itu Iki bilang Iki pernah pakai mod? Oh, pakai mod ya. Kalau pakai mod itu tadi Om kata Iki juga. Jadi gulung kawat ribet, terus kita harus bawa
terus harus bawa kantong kecil kan. Oh enggak, salah berarti. Ini saya ribet, pegangannya gede. Kalau ini kan bisa kita pakai lanyard gitu, pakai karet, kita gantung, bawa-bawa juga enak. Kalau pakai mod agak ribet ya, jadi ribet gitu. Terus berat om, nggak bisa disakuin juga. Emang enteng. Oh iya. Tetap ribet gede. Kalau disakuin gede om. Kalau disakuin gede tetap. Kalau gini kan disakuin masih bisa gitu, masih apa ya, fleksibel aja gitu. Kalau pakai dia praktis. Nah di lingkungan Iki sendiri nih, di lingkungan teman-teman Iki di kampus, yang vaping ya, yang vapor itu lebih banyak yang pakai mod atau pod? Kalau yang Iki temuin sih teman-teman pada pakai pod semua, kebanyakan. Meskipun ada beberapa persen yang pakai mod, tapi kebanyakan ya 70% pada pakai ini pod ya, karena mereka milih yang Malah ada yang sama ya? ada yang sama nih, namanya teman IQ ya? Iya, namanya IQ Iya, nih. kan? Harusnya ikut sini ya nih. Iya. Dia senyum-senyum doang. Ini masa potnya doang? Dia panik. Ya jadi gitu, kebanyakan berarti di anak-anak mahasiswa ya, lebih banyak menggunakan pot ya. Iya, karena mungkin lebih simpel kali ya. Betul lebih simpel. Apalagi kan kita ke kampus bawaannya laptop gitu kan, laptop, buku segala macam. Udah gitu nambah mod kan. Wah, agak ribet juga. Belum ntar di kampus, aduh harus ganti nih impinya. Gulung lagi, ribet lagi gitu. Belum lagi mikirin coding. Iya, mikirin coding pusing. Udah gitu. Tambah lagi kan yang tadi iu itu kan Iya. kebetulan lagi bingung masalah coding juga ya kan. Betul. Tapi dia pakai pot, berarti aman dong. Pakai pot aman. Panggil lah ini temennya. Ini nggak apa-apa di sini. Nah menurut Iki nih, yang masih merokok juga, yang vape juga, perbedaannya apa sih Ki? Kenapa Iki masih merokok juga, tapi kenapa mencoba vaping juga? Sebenarnya kalau vaping kan lebih pengen ada yang berasa gitu kan. Kalau misalnya rokok, ya Ditampol. bukan gitu. Lah, ya kan kalau kayak gini ada rasa buah segala macam. Kalau rokok kan kayak gitu-gitu aja. Cuman kita masih tetap butuh rokok setelah makan om. Setelah makan kan kalau langsung masuk ke vape, waduh kurang, masih kurang gitu kan. Masih belum bisa beralih sepenuhnya ke pod atau pod ini kan. Gitu. Jadi rokok tetap ada menyeimbangkan gitu. Buat beres makan aja sebenarnya gitu. Nah yang dirasain selain rasa tadi, kenapa Iki nyobain pot ya? Iya. Atau vape, apalagi Ki yang dirasain sih perbedaannya antara rokok dan vape? Yang Iki rasain lah selain rasa ya. Sebenarnya yang ya kalau kita pakai pot kan bisa nggak harus apa ya, nggak ganggu orang buat baunya itu kan. Kalau pot kan wangi itu, kita pakai liquid gitu-gitu jadi wangi. Kalau pakai rokok orang kebanyakan ada yang nggak suka asapnya atau gimana, apalagi cewek-cewek gitu. Oh kan nggak suka, apalagi cewek-cewek gitu. Oh kan nggak suka, apalagi cewek-cewek gitu. Oh kan nggak suka. Lagi nongkrong kita ngerokok di sana katanya. Wah nggak asik jadinya. Kalau pakai pot cewek jadi wangi. Kalau pakai pot cewek jadi wangi. Kalau pakai pot cewek jadi wangi gitu. Jadi gini, buat para mahasiswa, contoh Iki, nggak perlu beli minyak wangi, beli liquid. Bener gitu. Bener om. Cewek-cewek juga tertarik jadinya, pengen pakai. Wih katanya. Nah sekarang siapa cewek yang tertarik gitu. sama Iki kalau gitu? Wah salah, Kan salah, tadi bilangnya begitu. salah jawab om, salah jawab. Tadi katanya wangi. Enggak, temen-temen cewek kampus Oh gitu. Iya. Yang udah tertarik siapa? Enggak ada. Aduh. Ada komentar sebelah sana. Waduh, haters ya banyak. Banyak. Udah parah. Udah.
Aduh. Jadi menurut kaum milenial nih, Iki ya di kampus dia nge-vape buat menarik cewek gitu. Aduh, enggak gitu om, salah nih. Jangan bikin persepsi yang salah jadinya om. Coba Iki jelasin coba. Enggak, cuman pengen bikin nyaman ketika nongkrong aja gitu kan. Ada beberapa orang. Jadi jadi cewek-cewek itu akan merasa nyaman ketika itu. Wah, gimana jadinya? enggak, cuman ya nongkrongan kan ada yang suka asap rokok, nggak cewek aja om, cowok juga ada yang nggak ngerokok gitu. Biar aman aja, biar aman. Gitu. Jadi ada cowok yang nggak suka rokok, asap rokok, kasihan juga kan kita merokok, dia diem, tapi kebauan segala macam. Kalau pakai pot, mereka bisa cium, oh wanginya lah gitu, meskipun nggak tahu tuh bahayanya sama apa enggak gitu kan. Ya, jadi itu menurut Iki ya, orang mahasiswa yang dia ngepot ternyata untuk wangi-wangian. Wangi-wangian. Kesannya kayak apa kalau wangi-wangian? Coba dijelasin lagi. Kamu ngejelasinnya harus benar, jadi bisa disimpulkannya juga benar. Enggak ya gitu, pokoknya ya gitu lah om. Pusing juga ya jadi salah tangkap. Jadi Iki nge-vape itu sebenarnya dari sebelum kuliah ya. Ya sebelum kuliah ya. Pasti udah 18 Udah 18 tahun tuh. tahun, ya. Tapi masih ngerokok juga. Iya, Dan betul. sempat berhenti nge-vape karena koilnya nggak ada. waktu Iya, itu ya. koil nggak ada, liquid tidak terbeli. Karena kan meskipun kehitungnya irit ya, liquid irit, maksudnya pakai pot irit. Tapi giliran beli, iya. giliran beli kan harganya lebih mahalan Iya. liquid gitu. Tapi sekarang Iki udah jadi chief program Aduh, di alhamdulillah. Malinian Studio. Iya, Jadi alhamdulillah. liquid doang mah kebeli lah. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. apalagi cewek-cewek sekarang ini Iki udah wangi pakai pot, ya kan? Chief programming. Promosi jadi. Jadi siapa yang mau nanya tentang Iki boleh komentar di bawah ini. Aduh, Boleh, kacau. Masih single apa enggak? Masih lagi ya. Berarti silakan yang mau tanya tentang Iki. Ya kali ini seru nih pembicaraannya sama anak muda nih. Jadi yang mau tanya tentang Iki komentar aja. Nanti Iki yang jawab langsung. Pokoknya yang jawab pakai fake akun Iki berarti. Sebagai anak muda Ya. tentang vape dan rokok itu bagaimana di secara global ya, di tempat umum kah atau ya pandangan Iki lah. Kalau di tempat umum ya berarti kan maksudnya penempatan pemakaiannya gitu. Ya, bisa. Kalau Kalau- terserah sih apalah. Sebenarnya kalau pemakaian emang lebih kayak lebih nyaman, lebih friendly di pod sebenarnya kan. Kayak kita kayak orang-orang yang udah punya anak tuh misalnya merokok kan dia beres ngerokok gendong anak bau rokok jadi ke anaknya gitu kan. Kalau pot enggak kan gitu. Sama ini sih om agak risihnya sama anak-anak sekarang banyak vape store yang masih menjual ke anak-anak kecil gitu kan, Tapi yang masih di bawah umur gitu. Kalau di lingkungan saya, setahu saya nggak boleh. Oh iya, Harus dilihat KTP dulu. iya, ada beberapa yang kayak gitu, makanya agak risih juga. Anak kecil sekarang masih pada pakai seragam SMP, pakai pot gitu agak kurang juga kan ngelihatnya. Vape store, Iya, hati-hati. masih pengennya dilihat dulu lah KTP-nya atau gimana gitu. Kan jadi enak jadinya kan, yang lain juga nggak risih, ini anak kecil udah pakai aja gitu. Ya, tuh, Iki aja yang masih muda tidak setuju, pokoknya 18 ke bawah tuh Iya. merokok dan vape Iya, pokoknya nggak boleh iya, itu ya. jangan. Tuh, jadi pelajaran tuh. Sebagai anak muda nih, Iki kan sekarang masih sebagai mahasiswa. Iya. Ricky juga udah ada pekerjaan lah Iya, sekarang iya. gitu kan, yang lumayan berat dan besar. Iya betul. Kira-kira apa nih Ki? Paling ini kali ya, maksudnya banyak orang yang ngasumsiin kalau nggak akan bener tuh orang yang kuliah sama bisa dibarengin sama kerja bakal ada salah satu yang nggak bener. Sebenarnya enggak, gimana balik lagi ke orangnya. Kalian punya prinsip pengen sukses di dua-duanya ya bisa gitu, asal kalian pinter membagi waktunya antara kuliah
tugas dan pekerjaan. Jadi jangan selalu menganggap kalau kuliah sambil kerja tuh nggak bener lah, nggak baik. Udah aja fokus salah satu. Bener kita harus fokus gitu kan. Cuman kan kita bisa fokus di dua-duanya asal kita bisa memanage waktunya. Itu jadi harus pintar manage waktu gitu. Wah, ini tuh bisa diedit, masih bisa diedit masih. Ya paling suaranya kecil-kecil lah. Masih bisa diedit Banyak kan Putri Bang. Aduh, diperjelas. Masih bisa diedit ya, masih bisa ya. Nah, sekarang ini kan Iki ada tergabung di Maliner Studio ya. Iya. Ya kan sudah banyak terlibat dan sering ada di ruangan. Iya. Mungkin sering mendengarkan materi-materi yang ada di Maliner Record. Iya, betul. Ya kan. Ini menurut pendapat Iki sebagai anak muda, dari kesekian artis yang sudah dirilis dari Maliner Record, siapa yang Iki suka? Yang Iki suka, aduh Iki lupa lupa ininya, lupa penyanyinya, tapi yang ciri-cirinya dia waktunya dia apa gitu. kalau nggak salah yang Nyanyiin lagunya. aduh nggak bisa nyanyinya. Nanti nadanya di mana nggak tahu. Pokoknya ada yang itu ya, yang kemarin rilis tuh yang Yans kan, yang Yes. judulnya tuh apa ya? Kesempatan. Kesempatan. Nah yang itu mantap lagunya. Pokoknya setiap ngoding lagu diputar terngiang-ngiang aja itu itu. Saya fans berat. Tuh, Yans. Yans. Soalnya emang lagi ngoding, lagunya diputar terngiang-ngiang semua pada nyanyi. Tuh, buat kalian yang mau tahu siapa Yans, silakan subscribe channelnya Maliner Records. Dan mau tahu tentang kerjaan Iki, silakan subscribe channel Maliner Studio. Videonya lagi dibuat. Instagram aja. Instagram Maliner Studio atau Instagram Maliner Records, silahkan dicek. Di situ nanti jangan DM Iki di situ ya. Kalau mau nanya Iki, komen aja di sini ya. Itu kantor, jangan di DM ke Iki. Oke, gitu aja Iki ya. Yang pasti udah bisa ngomong Ki sekarang ya. Nah, buat kalian itulah berbagi aja, karena berbagi tidak harus menunggu kaya Ki. Betul, Jadi betul, apapun betul. yang bisa dibagi kita bagi Ki, walaupun cuma cerita. Iya, Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Kalau bisa siapa video selanjutnya Ki? Ada Iiw. Nah, tunggu ya. Iiw ini keren banget loh, inspiratif banget orangnya. Tunggu di video selanjutnya. Oke.